Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika dari kelompok G kelas 11-10 dengan judul Analisis Regresi Linier dan Korelasi Hubungan Hasil Belajar Teori Musik Dasar dengan Keterampilan Bermain Musik dalam Ansambel. Data ini diambil dari Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Yuk simak terus videonya. Dalam dunia pendidikan seni, terutama musik, pembelajaran menekankan tidak hanya aspek-aspek praktis, tetapi juga aspek teoritis. Program studi pendidikan sentratistik Universitas Negeri Padang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan kursus teori musik dasar sebelum mengambil kursus praktis seperti ansambel. Teori musik dasar mencakup elemen-elemen kunci seperti skala, ritme, harmoni, dan struktur lagu, dan secara logis diharapkan untuk mendukung kemampuan untuk memainkan musik dalam grup. Namun, ada fenomena di ranah bahwa nilai-nilai teori musik dasar tidak selalu sejalan dengan keterampilan praktis, dan keduanya bisa saja menunjukkan arah yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada hubungan yang realistis dan penting antara perolehan teori dan keterampilan praktis? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan pendekatan ilmiah yang dapat mengukur menguji hubungan antara dua variabel. Disinilah statistika, khususnya analisis korelasi, berperan penting. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui arah kekuatan hubungan antara dua variabel. Dalam konteks ini, variabel X adalah hasil belajar teori musik dasar dan variabel Y adalah keterampilan bermain musik dalam ansambel. Pada pembahasan ini akan menjelaskan hasil analisis hubungan antara dua variabel menggunakan diagram pencar, persamaan regresi, residu, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Diagram pencar menunjukkan pola hubungan antar variabel apakah cenderung positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Jika pola linear teridentifikasi, dibuat persamaan regresi Y sama dengan A plus BX untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Ketepatan prediksi dievaluasi melalui residu, yaitu selisih antara nilai aktual dan prediksi. Koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan, sedangkan koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X. Kombinasi analisis ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap kekuatan dan akurasi model. Diagram pencar. Korelasi yang terbentuk berdasarkan grafik adalah trendline yang terbentuk dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan arah tren yang positif, meskipun sangat lemah atau landai. Berdasarkan evaluasi regresi antara nilai pemahaman teori musik X dan kemampuan bermain musik ansambel Y, garis tersebut diperoleh Y sama dengan 0,0266 X tambah 21,119 di Excel dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,0442. Maka semakin tinggi hasil belajar teori musik X dasar seseorang, maka semakin baik keterampilan mereka dalam bermain musik secara ansambel Y. Sebaliknya, jika pemahaman teori musik lemah, maka kemungkinan besar pemain akan mengalami kesulitan dalam mengikuti ansambel secara harmonis. Persamaan regresi. Rumus mencari koefisien regresi. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi kurung sigma X kuadrat. Koefisien regresi B pada analisis regresi linear menunjukkan besarnya perubahan pada variabel Y untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel X. Total semua data. Sigma X menghasilkan 1172,7, sigma Y menghasilkan 348, sigma XY menghasilkan 95.076,95, sigma X kuadrat menghasilkan 8.128, sigma Y kuadrat menghasilkan 27.297. Setelah itu data tersebut disubstitusikan ke dalam rumus mencari koefisien regresi dengan jumlah data sebanyak 15 responden. Nilai koefisien regresi B sama dengan 0,0266, berarti bahwa setiap peningkatan 1 poin dalam skor belajar teori musik akan diikuti peningkatan rata-rata sebesar 0,0266 poin dalam keterampilan musik ansambel. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi kurung sigma X kuadrat.
sama dengan 15 dikali 27.297 dikurangi 1172,7 dikali 348 per 15 dikali 95.076,95 dikurangi 1172,7 kuadrat sama dengan 409,455 dikurangi 408,9,6 per 1.426.154,25 dikurangi 1.375.225,29 sama dengan 1.355,4 per 50.928,96 dan menghasilkan 0,0266. Persamaan regresi manual. Rumus mencari konstanta. A sama dengan sigma Y per N dikurangi B kali sigma X per N. Untuk memperoleh nilai A dibutuhkan hasil koefisien regresi yang telah dihitung dan semua data yang terkumpul akan disubstitusikan ke dalam rumus. A sama dengan sigma Y per N dikurangi B kali sigma X per N. A sama dengan 348 per 15 dikurangi 0,0266 dikali 1127,7 per 15 sama dengan 23,2 dikurangi 0,266 dikali 78,18 sama dengan 23,2 dikurangi 2,07 sama dengan 21,13. Nilai konstanta A sama dengan 21,13 berarti bahwa jika seorang mahasiswa memiliki skor 0 dalam belajar teori musik, maka keterampilan belajar musik ensemble yang diprediksi adalah 21,13 poin. Setelah mendapatkan hasil koefisien regresi dan konstanta yang tepat, kami mendapatkan bentuk persamaan garis regresi. Bentuk persamaan regresi manual. Y topi sama dengan A plus BX. Y topi sama dengan 21,13 plus 0,0266 X. Rumus ini diaplikasikan langsung untuk mencari nilai epsilon atau residu sebuah data. Sebelumnya kita mempelajari persamaan regresi secara manual dan sekarang kita mempelajari persamaan regresi secara Excel. Untuk hasil persamaan garis regresi yang kami dapatkan saat membuat diagram pencari di Excel adalah seperti gambar di bawah. Persamaan ini diperoleh dari garis variabel yang tepat menggambarkan dua variabel. Bentuk persamaan regresi Excel. Y topi sama dengan A plus BX. Y topi sama dengan 21,119 plus 0,0266 X. Diperolehnya garis tersebut untuk mendapatkan hasil numerasi residu berdasarkan data yang terdapat di jurnal rujukan. Sekarang kita memasuki perhitungan residu. Untuk mendapatkan perhitungan diperoleh hasil perhitungan menggunakan rumus bentuk persamaan regresi residu. Kami akan menggunakan Excel sebagai berikut. Rumus yang telah ditentukan dalam bentuk manual dan dalam bentuk Excel. Total hasil yang didapatkan dari 15 responden dalam bentuk residu yaitu 0,02 dan untuk hasil kuadrat selisih diperoleh 52,00. Hasil bentuk persamaan regresi, bentuk residu dan kuadrat selisih tersebut diperoleh dengan mensubstitusikan rumus Y topi sama dengan 21,119 plus 0,066 X ke dalam variabel X. Sedangkan untuk perhitungan residu dengan cara manual dapat diperoleh epsilon 1 kuadrat sama dengan Y1 min Y topi 1 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 23,17554 sama dengan 1,82446. Hasilnya 3,32. Epsilon 2 kuadrat sama dengan Y2 min Y topi 2 kuadrat sama dengan 22,59832 sama dengan min 0,59832. Hasilnya 0,36. Epsilon 3 kuadrat sama dengan Y3 min Y topi 3 kuadrat sama dengan 23 dikurangi 23,00264 sama dengan min 0,00264. Hasilnya 0,00. Epsilon 4 kuadrat sama dengan Y4 min Y topi 4 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 23,42026 sama dengan 1,57974. Hasilnya 2,50. Epsilon 5 kuadrat sama dengan Y5 dikurangi Y topi 5 kuadrat sama dengan 23 dikurangi 23,42292 sama dengan min 0,42292. Hasilnya 0,18. Dengan cara yang sama diperoleh epsilon 6 kuadrat sama dengan 2,23, epsilon 7 kuadrat sama dengan 6,55, epsilon 8 kuadrat sama dengan 2,42, epsilon 9 kuadrat sama dengan 2,01,
epsilon 10 kuadrat sama dengan 0,00, epsilon 11 kuadrat sama dengan 6,01, epsilon 12 kuadrat sama dengan 3,39, epsilon 13 kuadrat sama dengan 6,33, epsilon 14 kuadrat sama dengan 12,03, epsilon 15 kuadrat sama dengan 4,68. Sehingga jumlah total kuadrat selisih residu diperoleh dengan rumus sigma epsilon kuadrat sama dengan epsilon 1 kuadrat ditambah epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 3 kuadrat hingga epsilon 15 kuadrat. Hasilnya 52,00. Untuk total hasil residu diperoleh min 0,14 dan untuk hasil kuadrat selisih diperoleh 52,00. Slide selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Hasil dari data responden yang ada di dalam tabel tersebut akan disubstitusikan ke dalam rumus koefisien korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel kuantitatif. Data yang telah disubstitusikan yaitu R sama dengan N kali sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat kali dalam kurung N kali sigma Y kuadrat kurangi dalam kurung sigma Y kuadrat sama dengan 15 kali 27.297 dikurangi 1172,7 kali 348 per akar 15 dikali 95076,95 kurangi dalam kurung 1172,7 kuadrat kali dalam kurung 15 kali 8128 kurangi dalam kurung 348 kuadrat sama dengan 409.445 kurangi 408.099,6 per akar 11.426.154,25 dikurangi 1.375.225,29 kali 121.920 dikurangi 121.104 sama dengan 1355,4 per akar 5098,96 kali 816 sama dengan 1355,4 per akar 41558031,36 sama dengan 1355,4 per 6446,55189694446 sama dengan R diperoleh yaitu 0,210251934. Oleh karena perhitungan koefisien korelasi diperoleh hasil nilai R-nya sama dengan positif 0,21, itu berarti lemah. Karena nilainya masih berada pada rentang 0,20 hingga 0,39. Berdasarkan pedoman interpretasi korelasi Pearson, secara umum memang bergerak searah positif, tetapi tingkat keterkaitannya sangat rendah. Serta untuk hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil kuadrat koefisien korelasi dihasilkan yaitu R kuadrat sama dengan 0,042058,755. Slide selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu, dengan diperolehnya hasil kuadrat koefisien korelasi dengan total R sama dengan 0,210251934, diperlukan hasil R kuadrat dengan mengkuadratkan hasil R atau kuadrat dari koefisien korelasi yang sudah dihitung tadi dan menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,0442058755.
Setelah memperoleh nilai R kuadrat, maka disubstitusikanlah ke dalam rumus berikut, yaitu rumus koefisien determinasi. Rumusnya yaitu koefisien determinasi sama dengan R kuadrat kali 100%. Dimasukkanlah yaitu 0,0442058755 kali 100% sama dengan 0,04 atau 4%. Koefisien determinasi diperoleh hasil nilai 4% yang berarti hanya sekitar 4,41% perubahan keterampilan belajar musik ansambel variabel Y dapat dijelaskan oleh belajar teori musik variabel X. Koefisien determinasi, koefisien korelasi. Untuk hasil koefisien korelasi menunjukkan hasil yang berkorelasi positif, sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh 0,04 buka kurung 4% tutup kurung. Dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut bersifat positif atau lemah. Tren yang terbentuk dari diagram pencar tersebut adalah tren linear yang positif namun lemah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan searah. Kontribusi teori musik terhadap keterampilan ansambel tidak terlalu signifikan. Perbandingan hasil numerasi manual dan Excel. Diperoleh pemasaran regresi manual dengan hasil Y sama dengan 0,0266 X tambah 21,13, sedangkan untuk numerasi Excel Y sama dengan 0,0266 X tambah 21,119. Terdapat perbedaan yang hanya terletak di nilai konstanta, yaitu selisih sekitar 0,011, poin yang sangat kecil dan tidak signifikan dalam konteks praktis. Untuk jumlah total residu pada numerasi Excel diperoleh plus 0,02 dan numerasi manual min 0,14, sedangkan untuk total kuadrat selisih keseluruhan numerasi menghasilkan akurasi total prediksi hampir identik meskipun konstanta berbeda tipis, yaitu 52,00. Perbandingan antara hasil regresi Excel dan manual menunjukkan bahwa kedua metode dapat digunakan secara andal, dan meskipun terjadi selisih sangat kecil dalam konstanta, model tetap valid dan hasil perhitungan residu serta kuadrat selisih tetap konsisten. Ini menandakan bahwa proses analisis sudah dilakukan dengan tepat. Demikian pembahasan dari kami di video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.